Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di Eka Mulia. Kali ini kita akan mencoba membuat kemeja dengan sistem industri, yaitu sistem dengan minim kesalahan mendekati kesempurnaan. Oke, sebelumnya kita sudah siapkan bahan. Kita cek terlebih dahulu apakah bahannya sudah lengkap. Yang pertama kita cek ada 2 potong lengan di sini. Kita cek ukurannya apakah sama. Ada 2. Yang kedua kita cek sakunya. Sudah ada saku. Kita cek apakah ukuran sakunya sama, kanan, kiri, atas, bawah sama. Jika tidak sama, maka harus kita betulkan terlebih dahulu. Kemudian kita cek kerahnya, ada 4 potong kain di sini. Yang pertama potongan daun kerah tanpa kain keras. Yang kedua potongan kerah yang sudah ditempel kain keras. Yang ketiga kain kaki kerah tanpa kain keras. Yang keempat kain kaki kerah sudah bertempel kain keras. Sudah komplit. Kemudian kita cek badan kemejanya. Ada 3 potong, badan depan, kanan, kiri, dan badan belakang. Untuk badan depan, kita cek apakah sudah tertempel pislin. Pislin tertempel pada bagian dalam, kemudian dilipat, dan sudah disetrika rapi. Kita cek kanan, kiri, bentuknya sama. Kemudian pada bagian kiri, sudah terdapat 5 titik untuk penempelan saku. Kita cek apakah sudah ada 5 titik. Ya, badan belakang sudah ada, sudah komplit. Oke, setelah sudah komplit, kita masuk kepada tahap penjahitan. Kita jahit terlebih dahulu yaitu sakunya. Di sini kita mulai dari tahap yang paling mudah terlebih dahulu. Saku tadi sudah dicek. Kita sesuaikan dengan titik yang sudah ada pada bagian badan depan sebelah kiri. Pada penempelan saku kali ini kita gunakan stik 1/16 ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus mepet pas di pinggiran saku. Jika belum pas, kita sesuaikan ukurannya dengan kontrol setikan pada mesin jahit. Ya, di sini setikannya tidak boleh geser. Harus pas sesuai pada pinggiran. Tidak boleh bergelombang, tidak boleh kurang dari 1/16. Jika pada tahap penempelan saku ada yang salah, maka caranya kita bongkar lagi dari awal, karena tidak boleh ada sambungan jahitan pada saku. Kita sesuaikan, pas di sudut juga harus pas. Kita main ketelitian. Kita sesuaikan, kita kontrol. Ingat titiknya juga harus pas ya. Pada bagian lipatan saku bagian dalam tidak boleh terlihat dari luar. Jadi harus kita rapihkan. Kita kontrol lagi karena tidak sesuai. 3 langkah saja kita tarik ke bawah. Tujuannya untuk mengunci
kunci sakunya biar terlihat rapi. Bagian lipatan tidak boleh terlihat. Oke, rapikan, bersihkan benangnya. Kemudian kita cek sakunya sesuai atau tidak. Jahitan harus sesuai 1/16 pas. Di sini kita gunakan benang merah supaya terlihat ya. Oke, kemudian selanjutnya kita jahit bahunya. Ada bagian bahu, setelah saku kita jahit bagian bahu. Jahitan 1/2 inci. Kita kunci jahitannya. Jahitan 1/2 inci harus rata, tidak boleh bergelombang. Harus pas sesuai. Pada mesin jahit itu sudah ada batas 1/4, 1/2, 1 inci itu sudah ada. Jadi supaya tidak bergelombang jahitannya, maka kita patokannya di situ 1/2 inci jaraknya. Awal dan akhir jahitan kita kunci. Kemudian kita lanjutkan pada bahu satunya. Sudah ada garis pada mesin jahit, kita ikuti saja. Cek, bersihkan. Setiap kali langkah sambil kita cek. Kemudian masuk pada tahap mengobras. Kita obras bahunya. Posisi obras, badan depan berada di atas dan badan belakang berada di bawah. Kampuh menghadap ke belakang. Bahu kanan kiri sama. Ingat, badan depan berada di atas, badan belakang berada di bawah. Kemudian garis tengahnya dari badan depan kita obras juga. Yang ada fislingnya berada di bawah. Kanan kiri sama. Yang ada fislingnya nempel ke bawah. Dan obrasan harus rapi, tidak boleh menggantung. Caranya dengan kita potongkan sedikit kain atau sekitar 1/16 atau 1 inci. Kita potongkan saja pada mesin obrasnya agar obrasan tidak menggantung. Oke, kita lanjut. Kita bersihkan dulu benang obrasnya. Kemudian kita ambil lengan. Nah, di sini kita cek kembali lengannya. Apakah ukurannya sudah sesuai? Kalau sudah sesuai, kita kasih tanda. Kita cek terlebih dahulu posisi lengan depan dan lengan belakang. Pada potongan terdapat selisih kerung lengan. Yep. Yang lebih kerung ke dalam itu bagian depan. Kita kasih tanda, boleh pakai pensil, boleh kita potong untuk segitiga kecil untuk memberi tanda bahwa itu potongan bagian depan atau sisi depan. Kemudian kita kasih tanda bagian tengahnya untuk nanti ditemukan pada puncak lengan bagian badan. Sudah ada tanda depan dan tanda tengah ya. Oke, kita jahit hemming terlebih dahulu. Kita kasih tanda lagi, tujuannya agar ukurannya sama.
ke ujung lengan, nanti ukurannya bisa sama, kita kasih tanda. Jarak tandanya sesuai yang kita inginkan saja, sesuai yang kita harapkan lipatannya seberapa. Cara melipatnya yaitu kita lipat 1/4 inci, kemudian lipat 1 inci. Seperempat inci, kemudian 1 inci. Dijahit 1/16, mepet pas pada pinggiran lipatan, tidak boleh geser sedikit, tidak boleh bergelombang, dan tidak boleh ada sambungan. Rapihkan terlebih dahulu. Kita jahit ukurannya 1 inci. Ukuran agar sama kita kontrol pada jarak yang sudah ada di mesin jahit. Ujung lengannya yang satunya kita sesuaikan lipatan sesuai yang sudah kita kasih tanda tadi. Kemudian cek ulang apakah sama. Karena terkadang sudah kita kasih tanda pun bisa bergeser. Jangan lupa dikunci. Lakukan hal yang sama pada lengan satunya dan hati-hati terbalik antara kanan dan kiri. Tadi sudah kita kasih tanda ya, gunanya agar tidak terbalik juga pada kanan dan kiri. Lipat 1/4, kemudian lipat 1 inci. Jika ada kesalahan pada penjahitan ini, seperti yang lainnya, kita bongkar, kita jahit ulang. Jadi tidak boleh ada sambungan pada jahit ini. Lipat 1/4, lipat 1 inci. Kontrolnya sudah berada di mesin jahit. Mepet 1/16, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Cek ujungnya. Kita cek sudah rapi, sudah sesuai 1/16 tanpa ada gelombang. Yap, sudah rapi. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap memasangkan lengan ke badan kemeja. Posisinya lengan berada di bawah, badan berada di atas. Boleh sebaliknya, sesuai kenyamanan kita saja, tapi lebih aman biasanya lengan berada di bawah, badan berada di atas. Ujung kita kunci, jahitan 1/2 inci. Caranya agar jahitan rata, rapih, dan tidak ada lebih kurang, bagian lengan kita dorong atau kita beri sedikit gelombang, bagian badan kita tahan. Kita cari ujung kerungnya atau puncak lengannya dengan cara dibagi dua, kemudian dikasih tanda seperti pada saat menentukan lengannya. Bagian badan di atas, bagian lengan di bawah, kemudian badan ditahan, lengan kita dorong atau kita beri sedikit gelombang. Seperti itu kurang lebih.
gelombang ya, tidak boleh ada lipatan pada jahitan atau terjepit, hanya sedikit gelombang saja, tidak boleh sampai terlipat. Untuk kampuk bahu menghadap ke belakang. Ingat, kampuk bahu menghadap ke belakang, menghadap ke badan belakang. Kita beri sedikit gelombang, badan kita tahan. Jahitan setengah inci. Antara lengan dan badan tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus pas sesuai. Ya, sambil dicek, adakah yang terjepit? Jika ada, kita bongkar. Ulangi lagi dari awal. Kemudian lakukan hal yang sama pada lengan satunya. Lengan berada di bawah, badan berada di atas. Kita kunci. Pada sekitar 2 inci awal, biarkan saja, tidak usah didorong bagian lengannya. Dijahit netral saja. Setelah sekitar 2 inci, baru kita mulai dorong bagian lengan dan kita tahan bagian badannya. Kampung menghadap ke belakang. Puncak kerung badan dan lengan kita satukan atau kita temukan. Bagian lengan didorong, bagian badan ditahan. 2 inci pertama dan 2 inci terakhir atau belakang dibiarkan netral saja. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kita rapihkan, buang benangnya. Kemudian kita masuk ke obras lagi. Kita obras bagian kerung lengannya. Posisinya masih sama, lengan berada di bawah, badan berada di atas. Ya, lengan di bawah, badan di atas. Caranya sama, kita potongkan sedikit saja bahannya atau kainnya, bertujuan agar obrasnya tidak menggantung. Karena tidak boleh ada obrasan yang menggantung, harus pas rapi. Lakukan hal yang sama pada lengan bagian satu. Kita cek apakah ada yang menggantung. Tidak boleh ada yang menggantung. Jika ada yang menggantung, maka harus kita bongkar, ulangi lagi dari awal. Tidak boleh ada lipatan kain yang terobras. Jadi obras harus rapi, kainnya tidak boleh ada yang terlipat. Kita cek. Kemudian kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu menjahit sisi badan. Pada bagian ini kita perlu sedikit lebih berhati-hati karena setiap perempatan jahitan harus ketemu.
Caranya bolak-balik kita cek, kita intip bagian bawah apakah sudah ketemu atau belum. Sebelum sampai pada titiknya kita cek lagi, kita intip lagi apakah sudah sama atau belum. Caranya bisa kita sedikit tahan dan satu ditahan, satu didorong apabila ternyata ada sedikit yang geser. Sedikit tahan dan dorong salah satu sisinya biar perempatannya ketemu. Perempatan hemming, kemudian perempatan ketiaknya. Karena kita tidak boleh menggunakan alat bantu apapun kecuali gunting, jadi kita harus sedikit cek-cek, kita intip sudah sesuai atau belum. Pada saat menjahit sisi, apabila ada kesalahan, di sini ada toleransi boleh disambung jahitannya. Syaratnya sambungan harus pas sesuai dan ditumpuk sekitar 3-5 setikan. Apabila ada kesalahan, biar tidak perlu mengulang dari awal. Nah, ini kita cek perempatannya sudah ketemu apa belum. Harus ketemu, karena kalau tidak ketemu kita bongkar lagi, kita jahit dari awal lagi. Lakukan hal yang sama pada sisi satunya. Hemming harus pas, setikan hemming harus pas, perempatan ketiak juga harus pas. Kita samakan saja sambil kita cek, kita intip. Jadi jangan langsung dijahit full, sedikit-sedikit saja kita intip lagi. Jika kurang pas maka kita pakai cara tarik dorong salah satu sisinya. Jahitannya 1/2 inci. Harus pas, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kita rapihkan, kita cek-cek lagi apakah sudah sesuai. Yap, sesuai. Kalau sesuai, kita lanjutkan. Kita masuk ke obras sisi. Ombak menghadap ke belakang. Caranya badan depan berada di atas, badan belakang berada di bawah. Badan depan berada di atas, badan belakang berada di bawah. Kampung menghadap ke belakang. Lakukan hal yang sama pada sisi satunya. Badan depan berada di atas, badan belakang berada di bawah. Jangan lupa kita potongkan sedikit saja kainnya agar obras tidak menggantung. Oke. Masuk ke langkah berikutnya, yaitu mengunci kampung lengannya agar terlihat lebih rapi.
Caranya, kampuh pada bagian ujung lengan. Kita hadapkan ke belakang. Kampuh pada bagian ujung lengan, kita hadapkan ke belakang. Dan belakang, lengan bagian belakang. Kemudian sisa benang obrasnya kita selipkan ke dalam. Jangan dipotong mepet, karena nanti justru akan menjuntai benangnya, jadi terlihat tidak rapi. Jadi justru sisakan potongan obras, kita selipkan ke dalam. Kita beri jahitan 1/4 inci sepanjang hemming lengan. Lengan yang satu sama, obras diselipkan ke dalam. Jahitannya 1/4 dari sambungan sepanjang hemming. Kita cek sudah rapi atau belum. Kemudian kita masuk pada bagian kerah, badan kita simpan terlebih dahulu. Kita fokus untuk menjahit kerah. Yang pertama pada kaki kerah, kita cek kampuhnya, sisakan 1/4 inci pada kaki kerah bagian atas. Seperempat inci saja, untuk memudahkan pada saat kita menjahit kerah nantinya. Kita rapikan, kemudian kita lipat ke dalam. Kampuh bagian bawah kita lipat ke dalam. Kita jahit 1/4 inci. Jangan lupa dikunci. Caranya, boleh kain keras berada di bawah atau kain kerasnya berada di atas. Lipatannya menghadap ke kain keras. Gunakan kenyamanan masing-masing aja. Kita jahit 1/4, harus rapi, sesuai, tidak bergelombang. Kemudian pada daun kerah, bagian yang tidak ada kain kerasnya berada di bawah, bagian yang ada kain kerasnya berada di atas. Kita jahit, kita jadikan satu. Caranya, setikan berada 16 inci atau 1 mili di samping kain keras. Jangan dijahit mepet, tapi beri jarak. Kemudian kita pancing agar kerahnya nanti menjadi lancip sempurna. Itu kita cari benang lain, kita selipkan 1 stik sebelum ujung kerah. Kemudian langkahkan 1 stik lagi. Benang kita selipkan ke dalam, baru kita jahit, lanjutkan. Satu mili di samping kain keras, atau sedikit saja di samping kain keras, jangan dijahit mepet kain keras, karena nanti ketika dibalik dia tidak akan rapih kalau jahitannya mepet. Lakukan hal yang sama pada ujung kerah. 1 stik sebelum ujung lancip kerah, kita selipkan benang, selipkan mentok, kemudian 1 langkah, benang kita tarik ke dalam,
baru satu langkah lagi sambil dibelokkan, baru lanjut ke bawah. Kita kunci. Nah, itu kita rapihkan sisa kampuhnya. Kita sisakan seperempat saja. Pada ujung kita buat ujungnya menjadi tumpul. Ujungnya kita buat tumpul. Baru kita balik. Nah, disinilah tujuannya ada benang pancing untuk membuat ujung kerah menjadi lancip sempurna. Lancip sempurna. Kita cek apakah ukurannya sama. Jika tidak sama, harus kita samakan terlebih dahulu sebelum masuk ke langkah berikutnya. Cek sudah sama. Rapihkan sedikit saja. Kemudian kita tindas 1/4 inci. Jaraknya harus sama sesuai. Di sini juga tidak boleh ada sambungan jahitan. Jadi apabila kita melakukan kesalahan harus dibongkar dan diulangi dari awal. Kita jahit, kita rapihkan bagian bawah agar pas. Pas, rapi, tidak boleh ada yang menjuntai keluar, menjulur keluar. Jaraknya juga harus sama. Bagian bawah dijahit mepet saja, jangan 1/4, karena ini hanya untuk jahit bantu aja. Kita buang benang-benangnya. Kita cari titik tengahnya. Boleh ditandai pakai pensil atau pakai potongan kecil segitiga untuk memberi tanda tengahnya. Begitu pula pada bagian kaki kerah, sama kita cari titik tengahnya. Sekarang kita gabungkan antara kaki kerah dan daun kerah. Caranya, kain yang tidak ada kain kerasnya berada paling bawah, kemudian daun kerah yang ada kain kerasnya berada di atas, paling atas kaki kerah yang ada kain kerasnya. Kain keras menghadap ke atas. Kita kunci pada bagian titik tengahnya. Sekitar 1 inci saja. Kemudian baru kita sesuaikan ujung kerahnya. Kita sesuaikan. Jahitnya sama, yaitu sekitar 1 mili di samping kain keras. Jaraknya kita samakan antara daun dan kakinya. Harus ikut terjahit semua, yaitu sebesar 1/4 inci. Kita sesuaikan, kita tahan, karena biasanya si kain keras kalau dijahit dia tidak akan seimbang. Jadi kita tahan menggunakan tangan agar tetap seimbang.
kita sesuaikan intip-intip bagian bawah, apakah ada yang menggeser. Kunci jangan lupa. Kita rapihkan sedikit, sisakan 1/4 inci. Kita potong pada bagian lengkung kerah, bertujuan ketika dibalik lengkung kerah bisa melengkung sempurna. Kita potong mendekati ujung jahitan. Kemudian kita kasih tindasan di sambungan daun dan kaki. Pada bagian tengah agak ke samping atau agak ke ujung, jangan sampai ujung sekali. Jahitan 1/16 jaraknya dari sambungan, hanya pada bagian tengah ke samping. Yap, hanya sepanjang ini saja. Ini untuk mengunci bentuk kerahnya. Kemudian kita cek apakah ukuran sama. Jika tidak sama, kita ulangi lagi. Harus sama. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jarak harus sama, jarak lengkung, jarak ujung kerah, jarak lancipnya kerah harus sama. Kemudian saat bentuk kerah sudah terkunci rapi, kita rapihkan kampuhnya, sisakan 1/2 inci. Sisakan kampuh 1/2 inci, bentuk dengan rapi. Jika ragu, kalau harus langsung dipotong, boleh digambar dulu pakai pensil, gambar tipis-tipis saja. Kerah sudah siap. Selanjutnya kita pasangkan pada badan. Kita cari titik sambungnya terlebih dahulu, biar kerahnya imbang kanan kiri. Kita ukur kerung kerah, kerung leher bagian depan sampai bahu, yaitu sekitar 10 cm atau ukurannya berbeda, bisa 11 cm, bisa 12 cm. Yang penting kita tahu titik temunya terlebih dahulu. 10 cm kita kasih potongan segitiga kecil untuk memberi tanda saja, dan tanda bagian tengah. Mulai kita jahit bagian badan di bawah, bagian kerahnya di atas. Kita kunci terlebih dahulu. Jahitannya 1 mili di samping kerahnya untuk bagian awalnya saja, supaya nanti ketika dilipat pas. Setelah sekitar 1 inci, lepaskan kaki kerahnya, baru mulai kita sesuaikan. Di sini terbalik sama pemasangan lengan ya. Kalau tadi lengan bagian bawah yang didorong, atas yang ditahan. Kalau ini atas yang didorong, bawah yang ditahan. Pada tanda lancip segitiga kecil tadi di kerahnya, kita sesuaikan, kita paskan pada sambungan bahu. Kemudian titik tengahnya kerah dengan titik tengah badannya. Potongan kecil kerung depannya, nyambungnya ke sambungan bahu.
atasnya didorong, bawahnya ditahan terbalik pada pemasangan lengan yang tadi. Atas didorong, bawah ditahan. Kalau lengan kan bawah didorong, atas ditahan. Kalau ini kebalikannya. Cek-cek bagian bawah, kampu badan agar tetap sesuai. Pemasangan kerahnya ujung ke ujung tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Saat sampai ujung, dicek bentuknya dengan kaki kerah. Bersihkan. Kemudian kita beri potongan pada bagian badan. Tujuannya saat ditutup kerah nanti bisa terlihat rapi, tidak tertarik atau tidak kaku. Hanya bagian badannya saja, tidak perlu sama kerahnya. Kampu bagian badan, kampu bagian kerah biarkan saja. Kemudian ujung bagian kerah, badannya tidak usah ikut dipotong. Kita potong sedikit, tujuannya biar tidak mengganjal pada saat ditutup. Ini bagian kerahnya saja, badannya tidak usah ikut dipotong. Kita lanjutkan jahitan kerahnya. Yang tadi sudah kita jahit untuk mengunci kerah. Tumpuk saja 3-5 inci di atas jahitan awal. Jahitan 1/16 sama. Pada lengkung kerahnya juga harus sama. Tidak boleh berbentuk kotak atau menyudut. Harus melengkung sempurna. Jika tidak melengkung sempurna, kita ulangi lagi dari awal sambungan. Hanya boleh ada sambungan pada awal jahitan menyambung kerah dan akhir jahitan. Di luar itu tidak boleh ada sambungan. Melengkung setikan 1/16 jaraknya harus pas. Pada ujung kerah juga harus pas, tumpul rata antara kampu atas dan kampu bawah. Kemudian pada penutupnya antara kampu atas dan kampu bawah harus sama rata seimbang setikan 1/16. Caranya yaitu jahitan pada bagian badan dilihatkan sedikit saja hanya untuk pengontrol bahwa bagian kampu belakang itu jaraknya juga sama 1/16 dan tidak boleh ada jahitan turun dari kaki kerah. Harus pas sesuai 1/16. Depan belakang harus sama. Jika jahitan tidak terlihat atau terlihat terlalu banyak jahitan badannya tadi, maka ukuran belakangnya sudah pasti tidak akan sama. Setikan lengkungnya harus melengkung sempurna. Kita tumpangkan saja 3-5 setikan. Kita cek bagian belakangnya apakah sudah sesuai. Sudah sama, kita rapihkan. Depan belakang harus sama setikannya. Ya, kalau keras dirasa sudah rapi, sudah sesuai, tidak ada kesalahan, kita masuk pada pengecekan ukuran. Sampai tahap ini kita cek-cek terlebih dahulu
yang sudah berhasil kita jahit, cek ukuran. Pertama, ukuran panjang bahu, ukurannya sama, harus sama, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian panjang lengannya, berikut juga setikannya atau hemmingnya harus sama. Kemudian lingkar lengan bawah, ukurannya harus sama. Kemudian sisi lengan bawah, perempatan ketemu, ukurannya sama. Kita cek sampai situ terlebih dahulu. Kemudian kita masuk langkah berikutnya, yaitu untuk hemming bawah. Sebelumnya kita cek depannya sudah sama atau belum. Kemudian kita kasih tanda menggunakan pensil saja, tanda lipatan hemmingnya. Kita kasih tanda. Berikut pada bagian sisinya, karena sisinya juga harus kita cek, jadi harus kita kasih tanda juga. Biar ukurannya tetap sama. Hemmingnya sama dengan hemming lengan, yaitu kita lipat 1/4, kemudian lipat lagi 1 inci. Lipat 1/4, lipat lagi 1 inci. Kita kunci. Pada jahitan hemming tidak boleh ada sambungan jahitan. Jahitan harus rapi. Setikan 1/16, tidak boleh bergelombang. Kita sesuaikan tanda yang sudah kita beri tadi. Perempatan harus ketemu, yaitu antara hemming dan jahitan sisi. Sebelum sampai kita cek-cek, jahit pelan. Setelah sama baru kita lanjutkan lagi. Kita sesuaikan, kita rapihkan biar tidak bergelombang. Lipat 1/4, lipat 1 inci. Sesuai dengan tanda yang sudah kita beri. Perempatan harus ketemu. Ya, sebelum sampai perempatan kita cek lagi, kita sesuaikan lagi. Kita jahit pelan-pelan. Baru kita lanjutkan. Ujung hemming kita cek lagi, lipat 1/4, lipat 1 inci, sesuaikan, tidak boleh bergelombang. Sebelum sampai di ujung, kita samakan dulu dengan ujung lainnya. Kita cek, kita samakan, harus sama persis. Baru kita lanjutkan lagi.
Benangnya tetap tidak boleh bergelombang ya. Yap, dikunci, jangan lupa. Selesai proses menjahitnya, setelah ini kita cek ulang. Kita cek panjang depannya apakah sama antara kanan dan kiri. Karena harus sama, jika tidak sama berarti hemmingnya kita ulangi. Harus sama panjangnya. Kemudian panjang dari ujung ke sisi juga harus sama. Harus sama. Panjang bawahnya dari tengah depan ke bagian sisi harus sama. Kemudian kita cek perempatannya. Maaf, kita cek terlebih dahulu. Panjang sisinya harus sama. Jika tidak sama berarti hemming harus kita ulangi. Panjang sisinya harus sama. Setelah itu baru kita cek perempatan sisinya. Perempatan sisi harus ketemu jahitannya. Antara jahitan hemming dan jahitan sisi harus ketemu. Yap, sudah jadi. Kita cek-cek, sudah rapi. Kita bersihkan benangnya. Selesai. Siap untuk dipakai atau kita pasang kancing terlebih dahulu. Baru dipakai. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada sesi berikutnya. Jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam Eka Mulia.